Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV pada konten kesempatan hari ini, yaitu berhubungan dengan pembelajaran. Pembelajaran yang akan disampaikan adalah untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail KD yang pertama dalam kompetisi dasar untuk pengetahuan, memahami bisnis retail, dan kompetisi dasar keterampilan melakukan bisnis retail. Tujuan dari pembelajaran KD1 ini adalah memahami peran dan fungsi bisnis retail dan menyajikan peran dan fungsi bisnis retail. Baiklah, untuk yang pertama mengenai pengertian bisnis retail. Dilihat dari segi etimologinya, kata retail atau retail berasal dari bahasa Prancis retailer yang berarti memotong, memecah, dan membagi sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, retail adalah eceran, berarti secara satuan, satu-satu, sedikit-sedikit, atau ketengan. Sedangkan menurut para ahli bisnis, retail adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Levy dan White, retail adalah rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa kepada konsumen untuk konsumen pribadi atau rumah tangga. Nomor kedua, menurut Barry Berman dan Jules R. Evan, retail adalah suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang atau memasarkan jasa pada konsumen akhir yang menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Nomor ketiga, menurut Philip Kotler, yaitu retail berupa penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan untuk bisnis. Nomor keempat, menurut David Gilbert, retail adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Dari definisi-definisi atau pengertian-pengertian di atas yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirumuskan beberapa hal mengenai bisnis retail. Pertama, retail merupakan mata rantai dari distribusi. Dua, retail mencakup berbagai aktivitas dan yang paling pokok adalah kegiatan menjual produk secara langsung pada konsumen. Tiga, retail menawarkan berupa barang atau jasa atau kombinasi keduanya berupa barang dan jasa. Nomor keempat, sasaran retail adalah konsumen pribadi dan rumah tangga. Jadi, pada intinya bisnis retail adalah meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang dan jasa atau keduanya secara sedikit-sedikit, secara satu-satu, atau ketengan kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, konsumsi keluarga, atau konsumsi rumah tangga, dan bukan untuk keperluan bisnis
atau dijual kembali. Apakah kelebihan dari usaha retail ini? Kelebihannya, pertama, modal yang diperlukan relatif kecil, tetapi keuntungan relatif cukup besar. 2, lokasi usaha retail biasanya strategis di tempat kumpul konsumen, seperti dekat dengan pemukiman, terminal bus, atau kantor, atau tempat keramaian lainnya yang sering dikunjungi orang. Kemudian nomor ketiga, hubungan peritel dan konsumen lebih dekat. Karena ada hubungan kedua arah, baik dari pelanggan maupun dari peritel atau sebaliknya. Adapun kelemahan atau bahasa lainnya adalah kekurangan daripada usaha retail adalah, pertama, keahlian dalam mengelola usaha retail itu kurang diperhatikan. Karena menganggap bahwa usaha retail itu adalah hanya sebagai sampingan. 2, administrasi atau pembukuan kurang diperhatikan. Bahkan, ada di antara usaha retail tanpa pembukuan sehingga uang atau modal habis sampai tidak terlacak keberadaannya. Kemudian, nomor ketiga, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Bahkan mereka ada yang menganggap promosi tidak penting. Padahal salah satu jalan untuk dikenal, diketahui oleh calon konsumen kita, promosi merupakan hal yang utama yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga akibat tidak promosi, ada usaha yang justru tidak diketahui oleh calon pembeli atau calon konsumennya. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail? Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail, pertama masalah lokasi usaha. Biasanya ditentukan lokasi yang strategis dan menguntungkan. Kemudian harga yang tepat dan harga yang terjangkau. Kemudian suasana toko juga yang menyejukkan, sehat. Biasanya didukung dengan interior toko ataupun eksterior toko. Dan yang tidak kalah pentingnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail adalah pramuniaga yang berkualitas. Yang bagaimanakah lokasi usaha yang strategis itu? Di antaranya yang mudah terlihat, lalu lintas yang padat, arah pulang ke rumah, fasilitas umum mendukung, biaya akuisisinya juga terjangkau, peraturan atau perizinnya juga mudah didapat, akses jalan, akses listrik, dan akses sarana lain juga mudah. Adanya infrastruktur, kemudian potensi pasar yang tersedia, dan sekaligus adalah legalitasnya. Atau kadang orang menyebutnya dengan mudahnya izin usaha. Nah, sekarang bagaimanakah peran dan fungsi dari bisnis retail? Pertama, peran bisnis retail di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan suplai atau pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen atau calon pembeli. 2. Memberikan kemudahan bagi para konsumen atau para pelanggan dalam memilih produk yang mereka sukai dan berkualitas. 3. Meningkatkan standar hidup masyarakat atau konsumen yang lebih baik tentunya. Kemudian nomor keempat, mewujudkan produksi secara besar-besaran atau produksi dibuat secara massal.
Dan nomor kelima, membantu konsumsi produk menjadi meningkat yang pada akhirnya barang cepat habis, dikonsumsi konsumen, dan produksi pun kembali dilakukan. Apa sih fungsi bisnis retail itu? Fungsi bisnis retail diantaranya: satu, membagi produk sehingga dapat dijual secara ukuran kecil-kecil atau satu-satuan. Dua, menyimpan produk agar tercipta harga produk yang stabil. Nomor ketiga, membantu terjadinya perpindahan kepemilikan. Asalnya milik produsen berpindah menjadi milik konsumen. Atau ringkasnya, terjadilah jual beli. Nomor keempat, mengakibatkan perpindahan barang dari produsen ke konsumen dengan menjalankan distribusi atau penyaluran. Yang tentu saja menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nomor kelima, membantu menyebarkan informasi ke pelanggan atau pemasok mengenai barang atau jasa. Nomor keenam, memberikan jaminan mutu produk, layanan purna jual atau pelayanan setelah terjadi transaksi jual beli, dan turut menangani pula keluhan pelanggan atau keluhan konsumen. Nomor 7, lokasi usaha yang nyaman dan mudah diakses. Makanya lebih dikenal dengan sebutan lokasi yang strategis, yaitu lokasi yang menguntungkan dan memudahkan dalam berbagai macam hal, baik memudahkan produsen ataupun memudahkan juga kepada konsumen untuk mengaksesnya. Kemudian yang nomor ke-8, mengemas produk secara menarik atau membungkus, mengepaknya secara menarik sehingga konsumen senang dengan produk yang dibelinya. Kemudian nomor ke-9, menawarkan berbagai ragam produk sehingga konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. Jadi barangnya bermacam-macam sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera, keinginan, dan kebutuhannya. Yang nomor 10, memberikan fasilitas kredit, ya, dan sewa atau rental dan lain sebagainya. Inilah diantara adanya bisnis retail berfungsi untuk tentu saja memuaskan konsumennya. Jadi boleh dibeli dengan kredit, dengan sewa atau rental. Para siswa sekalian, dalam bisnis retail juga dibutuhkan peran daripada pemerintah. Nah, bagaimanakah peran pemerintah dalam bisnis retail? Misalnya dengan adanya undang-undang gangguan. Adanya undang-undang nomor 8 tentang bangunan gedung tahun 2002. Kemudian peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang waralaba. Diatur sedemikian rupa. Kemudian nomor keempat, peraturan pemerintah nomor 42 tentang waralaba tahun 2007. Kemudian Perpres nomor 112 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kemudian nomor 6, Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 53 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kemudian nomor 7, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2009. Masih sama, yaitu berhubungan dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kemudian juga Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 99 dibentuknya KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apa tugas dari KPPU ini? Secara umumnya ada
sebagai berikut. Pertama adalah melakukan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, perjanjian tertutup, persekutuan, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian nomor kedua, berusaha melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Harapan kepada KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Pertama adalah kebutuhan konsumen terpenuhi, produsen dengan kualitas dan layanan yang prima. Dua, menjadikan harga barang dan jasa ideal secara kualitas maupun biayanya. Tiga, konsumen tidak menjadi korban dari produsen atau disebut dengan price sticker, penetapan harganya. Kemudian nomor keempat, keberagaman produk dan harga dapat mempermudah pilihan konsumen. Nomor kelima, efisien alokasi sumber daya alam. Nomor keenam, konsumen tidak diperdaya dengan harga barang, kualitas yang seadanya yang lazim ditemui dalam pasar monopoli. Ketujuh, buka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih terbuka. Dan nomor kedelapan, menciptakan inovasi dalam perusahaan sehingga terjadilah usaha-usaha yang lebih maju. Kesimpulan, bisnis retail adalah meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa, atau keduanya secara sedikit-sedikit atau ketengan kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pribadi, keluarga, atau rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali. Jadi bisnis retail ini adalah bisnis yang berhubungan dengan konsumen akhir secara satu-satu, secara ketengan, atau dibagi-bagi, atau dipotong-potong. Demikian para siswa sekalian, semoga dapat berkenan sesuai dengan tujuan kita dalam pembelajaran ini, memahami apa peran daripada bisnis retail, fungsi bisnis retail, kemudian menyajikan peran dan fungsi bisnis retail, dan tadi kebetulan ditambah dengan adanya KPPU yang mudah-mudahan juga akan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga usaha yang dijalankan memberikan keberhasilan kepada para pelaku usaha. Demikian, sampai bertemu kembali di pembelajaran pengelolaan bisnis retail untuk KD-KD berikutnya. Sampai jumpa kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.